Shalom, salam sehat bagi kita semua. Saya percaya kita semua orang-orang yang diberkati Tuhan dan bersuka cita. Mari kita memulai ibadah kita. Mari Bapak Ibu kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Di hari ini kami kembali datang ke hadapan-Mu untuk menaikkan syukur atas pertolongan-pertolongan-Mu dan kebaikan-kebaikan-Mu, atas pengampunan-Mu, bahkan penyertaan-Mu yang sungguh indah di dalam hidup kami. Terimalah korban syukur kami Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Oh, Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Ya Tuhan, Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakan ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Tuhan Yesus, dengan kesungguhan hati kami naikkan syukur ke hadapan-Mu untuk pertolongan yang tak pernah hentinya atas hidup kami. Syukur bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Haleluya. Kau Tuhan yang sembuhkanku,
sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya, kami bersyukur padamu, kami bersyukur buat pertolonganmu. Engkau Allah yang baik, Kau Allah yang mulia, kami menyembahmu. Terima kasih, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Kami tinggikan namamu Yesus, kami menyembahmu, ku nyanyikan mazmurku bagimu. Allah yang ku sembah, Allah yang ku percaya, ku bersyukur. Terima kasih buat kebaikanmu, buat kasih setiamu, buat pengampunanmu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, kami memujamu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus, kemuliaan bagimu. Oh, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus, kemuliaan bagimu. Mari terus kita mau tinggikan Tuhan. Sebab itu memujimu, sebab itu memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus mulia, Yesus kemuliaan bagimu. Oh, Yesus kemuliaan bagimu. Haleluya, segala pujian hanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami menaikkan syukur dan sembah hormat kami. Disenangkanlah hati-Mu lewat nyanyian kami Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan, sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Tidak ada satupun yang terlewat. Kami semua yang ada saat ini Tuhan, menerima kuasa firman Tuhan bekerja hingga kedalaman jiwa kami. Lewat firman-Mu kami semua diteguhkan, dibangun, dihidupkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih.
Puji Tuhan di kesempatan kali ini kita bisa bertemu walaupun melalui video. Dan saya sangat bersuka cita buat seluruh Bapak Ibu jemaat Tuhan yang walaupun oleh karena kebijakan PPKM kita tidak bisa beribadah di ruangan yang sama, tapi Bapak Ibu memilih untuk beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing, tetap memilih untuk berdoa kepada Tuhan, untuk mencari wajah Tuhan di dalam ibadah kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya sebagai gembala sidang tetap mendorong Bapak Ibu tetap membangun mesbah doa di rumah masing-masing bersama keluarga, suami istri, anak-anak semuanya bersama-sama bergandengan tangan berdoa. Mari kita sama-sama berharap, berdoa, meminta kepada Tuhan agar Tuhan segera memulihkan Indonesia dari pandemi COVID-19, sekaligus khususnya untuk Samosir, agar kita bisa kembali lagi beribadah bersama-sama nantinya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu kita sama-sama merenungkan firman Tuhan tentang kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih yang sejati, kasih yang mau berkorban bagi kita. Yesus meninggalkan tahta surganya, lalu turun ke dunia mengambil wujud sebagai manusia. Yang walaupun ketika dia mengambil wujud sebagai manusia, banyak penolakan. Yang menganggap bahwa Mesias harusnya sebagai raja. Mesias tidak seperti yang kami lihat sekarang, tidak seharusnya anak tukang kayu, begitu Bapak Ibu. Penolakan yang banyak, tapi Tuhan tidak meninggalkan misi awalnya sebagai penebus dosa manusia. Dia tetap menuntaskan sampai akhir bahwa dia memberikan nyawanya, mencurahkan darahnya di Golgota untuk menebus dosa-dosa kita, dosa saya dan Bapak Ibu. Bapak Ibu lihatlah betapa agung dan mulianya rencana panjang yang sudah dipersiapkan panjang dari zaman perjanjian lama, sudah dibuatkan akan datangnya Mesias ini Bapak Ibu. Dan sehingga kita sekarang Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu, kita menerima kasih pengampunan itu, anugerah itu, sehingga kita boleh leluasa beribadah bersama-sama pada saat ini Bapak Ibu, mencari wajah Tuhan, berdoa, menikmati hadirat Tuhan. Betapakah sungguh indahnya Bapak Ibu. Semuanya karena kasih Yesus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mari saya undang Bapak Ibu, kita akan baca firman Tuhan sebelum kita bahas lebih dalam dari 1 Yohanes pasal yang keempat. Sekali lagi, saya undang Bapak Ibu buka Alkitabnya dari surat 1 Yohanes, bukan Injil Yohanes, yang belakang. 1 Yohanes pasal yang keempat dan ayat yang ke-8. Sekali lagi, 1 Yohanes pasal 4 yang ke-8. Saya berharap Bapak Ibu sudah menemukan Alkitab dan menemukan ayatnya. 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-8. Baik, izinkan saya membacakannya untuk Bapak Ibu. Pada hitungan ketiga, 1, 2, 3 ya. Barang siapa tidak mengasihi, 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Bapak Ibu, ayat ini membuka pikiran kita, memberi pencerahan untuk kita memahami kasih Allah secara seutuhnya. Banyak orang yang sudah menjadi Kristen untuk waktu yang lama. Banyak orang mengaku bahwa saya orang percaya. Tapi ayat ini mengkoreksi banyak orang Kristen bahwa kenyataan untuk membukakan rahasia bahwa masih banyak orang Kristen, masih banyak orang percaya yang ternyata pemahamannya tentang Allah masih kurang. Bapak Ibu yang terkasih, ayat Yohanes pasal 4 yang 8 tadi di akhirnya dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Dan bahkan di awalnya dikatakan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Bapak Ibu, ayat ini selain mengkoreksi, sekaligus mendorong kita sebagai orang percaya untuk mempraktikkan kasih. Kalau ada orang Kristen tidak mau berkorban untuk saudaranya, untuk saudara seiman, untuk sesamanya, maka ayat ini menjelaskan bahwa orang itu belum mengenal Allah. Ketika kita sibuk, habis waktu dengan ibadah-ibadah, kegiatan agamawi, liturgis ibadah, tapi kita mengesampingkan kasih, sebenarnya Bapak Ibu, kita belum mengenal Allah. Kita belum memperoleh pengenalan Allah yang sejati.
Bahkan anak muda, lihatlah ayat firman Tuhan ini. Ketika banyak orang-orang anak-anak muda saya lihat yang sibuk, jago kebaktian, ikut ibadah sana sini dari Senin sampai Minggu. Tapi ketika di rumah kau tidak menunjukkan kasihmu kepada orang tuamu, maka firman Tuhan menjelaskan bahwa kau belum memperoleh pengenalan Allah yang sesungguhnya. Khususnya orang Batak saat ini, karena saya juga orang Batak. Saya mau sama-sama Bapak Ibu kita mengajak merenungkan firman Tuhan ini. Ketika kita sibuk mempraktekkan adat, tapi justru kita malah merendahkan orang lain, malah kita melupakan pentingnya kasih, kita bukan orang Kristen yang dimaksudkan oleh Alkitab. Kita bukan orang percaya yang diminta oleh Tuhan. Kita belum memperoleh pengenalan Allah sejati yang diminta oleh firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Ayat yang baru saja kita baca. Ketika kita mengaku sebagai orang Kristen dan orang percaya, seharusnya kita ada kesediaan, ada kerelaan hati untuk berkorban, untuk memberi untuk orang-orang sekitar kita, untuk mengasihi. Bukan hanya bicara tentang kasih, tapi mempraktekkannya. Bahkan ketika kita dengan tetangga kita sibuk membicarakan orang lain, Bapak Ibu. Ini belum praktek kasih. Dan ayat firman Tuhan ini menjelaskan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Bapak Ibu, renungan kali ini mengajak kita untuk membuka hati kita, untuk memperoleh pemahaman yang sesungguhnya tentang kasih Allah. Mari saya mendorong bersama kita semua untuk mengasihi sesama kita, mengampuni, memberi, berkorban. Walaupun ketika kita memberi, waktu kita berkorban, awalnya kita merasa bahwa apa untungnya untukku. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, kita mengasihi, ketika kita berkorban, bukan supaya dapat untung, bukan. Tapi kita mau mempraktekkan firman Tuhan. Karena orang yang mengasihi Allah harus mengasihi sesamanya. Demikian firman Tuhan, saya nggak akan panjangkan lagi. Mari Bapak Ibu, dengan renungan yang singkat ini, kita mempraktekkan kasih dan kita berserah kepada Tuhan. Meminta tuntunan Tuhan untuk mengerti akan kebaikan-kebaikannya. Dan kita boleh membagikan kasih Kristus kepada sesama kita. Haleluya. Mari kita naikkan nyanyian kepada Tuhan sambil merenungkan firman Tuhan ini. Haleluya, haleluya Yesus. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapak yang terkasih, pada saat ini kami datang bersama-sama ke hadapan-Mu, walaupun kami tidak bersama di ruangan yang sama, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Pada saat ini hamba-Mu berdoa bagi setiap yang menonton video ini, bagi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami memahami kasih-Mu yang dalam, kasih-Mu yang sesungguhnya, kasih yang sejati, sehingga kami juga boleh mempraktekkan kepada sesama kami. Sehingga ketika kami membagikan kasih Kristus yang ada pada kami, mereka boleh menjadi percaya. Kami boleh membawa jiwa-jiwa bagi-Mu Tuhan, menjadi saksi-Mu di dalam kasih kami, sehingga mereka boleh memberi diri mereka datang kepada Tuhan. Mereka semakin mencari wajah Tuhan ketika mereka melihat kasih Kristus di dalam kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang kami percaya dengan segenap iman kami. Kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini. Kami bersyukur untuk firman. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memantarkan setiap kami,
sehingga kami bisa mempraktikkan kasih-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, ketika kami di rumah, kepada pasangan nikah kami, kepada keluarga, orang tua kami, anak-anak kami, bahkan kepada tetangga kami, teman rekan kerja kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.